Oke, ketemu lagi dengan saya, Om Bob. Kita akan, seperti biasa, kita akan melakukan diskusi, sharing berbagai hal terkait dengan keuangan dan bisnis. Semoga postingan-postingan di channel ini bisa memberikan insight bagi teman-teman semua, terutama dalam bagaimana kita mengatur keuangan diri kita sendiri dan keluarga kita. Baik, hari ini saya akan share tentang bagaimana investasi emas. Ya, investasi emas. Tadi kan kalau seperti yang kita tahu sama ya, jadi emas ini merupakan salah satu instrumen investasi yang cukup banyak atau cukup banyak dikenal oleh masyarakat, terutama ibu-ibu, ya mama-mama di Indonesia gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kalau saya pribadi sih sebenarnya kurang sepakat ya emas dikatakan sebagai instrumen investasi. Kenapa? Karena bagi saya suatu instrumen dikatakan investasi itu selain dia bisa memberikan nilai tambah di masa depan, juga harus ada menciptakan namanya itu cash flow. Jadi, nah, emas ini itu dia tidak bisa memenuhi syarat yang kedua, kecuali Anda sebagai pedagang emas ya. Tapi kalau kita sifatnya beli emas, kemudian kita simpan dalam waktu lama dengan mengharapkan kenaikan harga di 5 tahun akan datang atau 10 tahun akan datang, atau bahkan menggunakan emas untuk katakanlah untuk jaga-jaga ya buat keperluan anak masuk sekolah, kemudian kala kita sakit dan seterusnya, itu emas cocok. Tapi kalau dikatakan bahwa emas itu sebagai instrumen investasi, saya kurang sepakat. Karena apa? Karena dia tidak bisa menghasilkan cash flow sebagai syarat yang kedua. Nah, jadi karena kan kalau emas kalau kita simpan, ya kita nggak ada apa-apa gitu. Beda dengan kalau kita katakanlah beli rumah kontrakan, kemudian kita sewakan gitu ya, kita dapat apresiasi nilai tanah nanti di tahun depan atau di tahun-tahun mendatang, dan juga ada cash flow, artinya ada uang sewa yang masuk dari penyewaan rumah tersebut. Atau misalnya kita beli tanah 1 hektar katakanlah ya, kita tanami jagung dan seterusnya atau tanaman lain misalkan. Nah, hasilnya itu disebut dengan cash flow. Nah, itu investasi. Tapi kalau emas kan tidak ada seperti itu. Makanya saya kurang sepakat dengan uh, istilah bahwa emas merupakan investasi. Dia lebih ke hedging ya, mungkin lebih ke lindung nilai, lebih ke lindung nilai. Oke, nah karena dia sifatnya lindung nilai ya, maka untuk saya pribadi emas ini di dalam portofolio keuangan saya itu tidak terlalu banyak porsinya, tidak terlalu banyak porsinya. Ya paling maksimal itu 20% dari total uh, apa namanya tabungan atau portofolio investasi saya gitu. Karena memang sifatnya tidak ada cash flow, dia sifatnya hanya hedging saja. Nah, hari ini saya akan coba share bagaimana trik saya gitu ya di dalam membeli emas. Karena kalau kita juga tidak tahu triknya, bisa-bisa kita apa namanya malah bukan untung malah rugi gitu. Karena beberapa teman saya juga yang invest di emas ini itu malah berakhir dengan jual rugi, jual jual butuh kan makanya dia jual rugi gitu. Oke, sebelum kita ke sana, jadi emas ada dua macam ya. Jadi ada emas yang sifatnya emas logam mulia, logam murni yang 99,9%. Dan ada yang sifatnya itu perhiasan, ya seperti cincin, gelang, dan seterusnya gitu. Nah, saya itu tidak kurang suka, karena saya laki-laki juga mungkin ya, saya kurang suka untuk investasi emas itu di perhiasan. Tetapi alasan utamanya itu kenapa saya tidak invest di perhiasan itu karena dia mengandung eh, apa namanya harga jual emas itu harga jual emas apa namanya perhiasan itu mengandung biaya pembuatan. Jadi kalau kita beli perhiasan emas kemudian kita akan gadaikan atau kita jual kembali itu dibesarkan harganya akan turun jauh karena dia mengandung biaya pembuatan yang pada saat nanti dijual lagi itu tidak lagi dihargai. Jadi misalkan contoh nih, kita beli harga emas cincin 1 gram, katakanlah sehari 1,2 juta,
23 karat gitu ya katakanlah gitu. 1 gram 2,23 1,2 juta. Nah, itu kalau misalkan kita jual kembali, itu tidak lagi segitu harganya. Akan turun jauh, dipastikan turun jauh. Kenapa? Karena di 1,2 juta itu ada harga pembuatan untuk cincin tersebut. Jadi makanya kenapa saya tidak tidak apa namanya, tidak kurang sreg dengan emas perhiasan. Kecuali buat istri ya, kecuali buat istri atau buat pasangan, teman-teman disilahkan. Tapi kalau buat saya pribadi tidak. Nah, jadi yang kedua adalah logam yang sifatnya logam murni. Logam murni ini di sini ada banyak macam juga ya, tergantung kadarnya. Ada yang LM, logam mulia itu eh, dari berbagai macam produsen, ada Antam, ada UBS, dan lain-lain. Dan juga ada yang berbentuk koin dinar. Nah, di dinar ini juga mirip-mirip dengan eh, emas batangan ya, karena dia bisa dikatakan minim 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 harga biaya pembuatannya. Nah, kali ini kita akan coba lihat tentang kita coba melihat di situsnya logamulia.com. Ini merupakan situs tentang harga dari distributor Antam ya, distributor Antam. Jadi di sini memuat informasi harga-harga update berbagai produk Antam. Ini kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini kalau kita klik di situ ada berbagai macam fiturnya, ada emas batangan, ada produk tematik dan seterusnya. Nah, kalau kita klik di emas batangan, ini ada berbagai macam pilihan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu ada yang 0,5 gram, 1 gram ya, ini 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, sampai ke 100 1000 gram, 1 kilo eh, emas. Wow, semoga kita bisa beli itu ya. Nah, jadi ini ini yang saya beli, ini yang saya beli. Nah, kemudian saya coba akan share tips-tips saya gitu. Intinya ini pengalaman pribadi saya selama investasi emas batangan ini gitu, atau hedging emas batangan ini gitu. Tips yang pertama adalah jangan beli emas batangan yang di bawah 1 gram. Jadi kita itu kalau mau beli emas itu minimal 1 gram. Kenapa? Kenapa? Di emas itu ada dua harga yang apa namanya, yang beredar gitu. Ada harga beli kita itu berarti harga jualnya mereka, harga jual Antam dalam hal ini ya. Dan ada harga jual kita atau harga beli mereka, atau buyback lah, harga buybacknya mereka. Nah, di saat kita beli emas batangan itu, kita akan membayar dengan harga emas, uh, harga jualnya mereka atau harga beli kita. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini adalah harga emas batangan nih. Contoh misalnya untuk yang 0,5 gram itu 571,500 rupiah 1 gram ya. Jika kita klik begitu, segitu ya. Kalau kita 1 gram ini 1,43 seterusnya gitu ya. Itu adalah harga-harga yang per gramnya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat coba kita hitungnya. Untuk yang 1 gram 1.043.000 ya. Jadi kalau kita lihat ya di emas batangan 1 gram itu 0,5 gram dia dapatnya 571 eh, gram. 571.000 sekian gitu. Sedangkan harga per gramnya itu 1.043.000 rupiah. Jadi semakin besar nilai nilai gram matinya itu semakin kecil selisih nilainya. Kita lihat ya, di 1 gram 1.043.000 rupiah, di 2 gram itu 2.026.000 rupiah, atau kalau kita hitung per gramnya itu kenanya kurang lebih 1.013 ya. Ada selisih kurang lebih ada selisih ini 1.043, ini dapatnya per gramnya 1.013, ada selisih 30.000 rupiah per gramnya. Ada selisih 30.000 rupiah atau kurang lebih ada selisih 15.000 rupiah per gram. Kalau yang 3 gram itu lebih murah lagi, dia dapatnya kurang lebih 1.004.000 ya, 1.005.000 rupiah per gram. Ada selisih hampir 38.000 rupiah dengan per gram.
di emas 5 gram itu lebih murah lagi, 4,99 juta. Jadi dia dapatnya di bawah sejuta harganya, oleh di bawah sejuta rupiah harganya, hanya dapat kena kurang lebih 9.999.000 sekian gitu. Nah, kita lihat ya, jadi semakin kecil, ini di sini ini yang 10 gram, ini dapatnya 992.000 rupiah per gram. Bandingkan dengan harga yang per gramnya 1.043. Berarti ada selisih kurang lebih 50.000 rupiah ya dengan yang 10 gram. Nah, makin ke bawah dia makin murah. Itu yang pertama. Jadi uh, jangan beli yang kecil. Jadi usahakan lebih besar lebih bagus. Nah, tapi kan kita kan nggak punya uang sebegitu, tidak setiap saat kita punya uang lebih kan. Ya sudah, kalaupun memang kita ingin menyicil emas batangan, saran saya yang tadi jangan pernah beli yang di bawah 1 gram, tapi beli minimal 1 gram. Kenapa? Yang kedua tadi, karena nanti selisih harga jual kita, harga beli kita dengan harga jual kita itu tidak akan terlalu jauh. Kita lihat ya, kalau kita lihat dengan harga emasnya yang buyback, kita ketik di sini katakanlah buyback mana tadi? Buyback ya. Kalau kita lihat di sini harga buyback, nah ini kita coba lihat buyback. Mana tadi? Oh, ini. Oh, nah, di buybacknya itu nah ini. Kita lihat di simulasi, di simulasi buybacknya. Di simulasi buybacknya itu, kalau tadi di harga jual mereka itu tergantung gramasi, semakin tinggi gramasi semakin semakin rendah harga. Nah, untuk buyback itu berlaku sama untuk semua gramasi, baik yang 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5, 10, sampai pun dia akan sama. Yakni berlaku harga ini. Harga di hari ini itu sebesar 919.000 rupiah. Ini belum belum update ya, karena akan update tuh jam 8 nanti atau jam 9 waktu Indonesia Tengah. Ini berlaku sama, ya berlaku sama. Nah, jadi kenapa tadi saya menyarankan untuk beli emas itu di gram masih besar, kalaupun tidak minimal 1 gram, karena kita mengejar selisih ini, mengejar selisih selisih antara harga buyback dengan selisih harga beli kita, ya kan? Bayangkan kalau kita beli di harga 0,5 gram tadi, 543.000 rupiah. Berarti kalau kalau dengan harga buyback sekarang kan cuma 400 kurang lebih 460 lah ya, 460. Buyback 460, kemudian harga beli kita 543, itu ada kurang lebih selisih 83.000. Nah, jadi hampir hampir 20% kalau dipresentasikan ya, hampir 20% kalau dipresentasikan dengan harga beli kita. Kurang lebih ya, kurang lebih 20%, nyaris 20%. Ini selisih yang sangat besar kalau menurut saya gitu. Artinya kalau kita beli di harga segitu untuk bisa mengejar uh, uh, BEP, BEP itu kan kita kalau harga beli kita sama dengan harga jual kita ya, itu butuh effort yang luar biasa. Kita butuh hal yang luar biasa agar nanti emas yang kita beli ini bisa dijual lagi dengan harga yang minimal sama. Itu sangat susah gitu. Kita harus butuh 20% kenaikan harga emas. Bandingkan dengan tadi, dengan yang 1 gram tadi ya. Harga jual 1 juta, tadi berapa? 1 juta, ini kita jual lagi ya. 1 juta gram, 1.045.000 rupiah. Ini juga ada selisih kurang lebih eh, berapa ya? 45 ke 91, kurang lebih ada 120 ribuan. Nah, jadi ini juga kurang lebih hampir sama ya, hampir sama dengan eh, yang 0,5 gram. Tapi paling enggak dia sudah mulai mengecil persentasenya, gitu ya. Nah, kalau semakin besar, ya idealnya sih sebenarnya adalah minimal 10 gram ya, minimal 10 gram. Karena dengan harga 10 gram ini, itu kita dapatnya uh, di harga
949, itu artinya di harga 990, dengan harga buyback berarti di 9.919.000 rupiah. Itu sudah selisihnya tinggal 4.000 rupiah, 40 ribuan. Sudah mulai mengecil. Nah itu. Jadi kalau mau ideal ya adalah minimal 10 gram. Artinya kita mengejar selisih yang tidak terlalu tinggi antara buyback-nya dengan harga belinya gitu. Gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita tetap mau menabung, kalau kita tetap mau menabung untuk jangka panjang, ya saya sarankan minimal 1 gram lah ya, minimal 1 gram. Ada uang 1 gram, ada uang 1 gram. Jadi jangan beli yang kecil-kecil karena makin susah effortnya untuk naik. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, nah ini yang jarang-jarang nih. Tips yang kedua itu adalah kalau kita mau beli emas, nanti di daerah masing-masing ya, di daerah teman-teman semua itu kan pasti banyak pegadaian itu. Ada pegadaian, ada saya sebut nama ya, merek tapi bukan promosi, ada BSI dan seterusnya. Teman-teman bisa cari jaringan di situ, Anda gabung di grup, biasanya tuh mereka tuh punya grup WhatsApp atau Telegram yang menginfokan berbagai produk-produk lelangnya mereka. Nah, ini menarik. Jadi itu adalah tips yang kedua. Ini jarang nih orang mau berburu. Emang sih butuh effort yang luar biasa ya, karena kita harus cari jaringan, kemudian bergabung dengan mereka untuk bisa diinfokan harga-harga ya, yang lelang. Tapi dengan bergabung di sini, di grup ini, di komunitas itu, kita bisa memperoleh harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga jual antam kalau kita beli langsung di butiknya atau di pegadaian beli baru gitu. Itu jauh lebih murah karena kita akan memperoleh harga lelang yang cukup fantastis ya, gitu ya, cukup fantastis ya. Dia di atas buyback tetapi di bawah harga harga jual. Sehingga nantinya tujuan kita untuk menekan selisih harga jual dan buyback tercapai. Itu. Itu tips yang kedua. Jadi kita harus rajin berburu info-info tentang eh, apa namanya grup-grup lelang emas yang ada di daerah kita masing-masing. Itu. Tips ketiga itu adalah kita menjadi ya salah satu agennya, salah satu agen atau salah satu mitra penjualan dari emas. Banyak sekali platform ya di Indonesia ini yang seperti itu. Satu di antara itu adalah tentang AOG, ya, Agent of Gold dari PPA EOA, Employee of Outflow itu. Nah, saya pribadi menjadi bagian dari Agent of Gold-nya, sehingga nanti saya memperoleh harga jual yang lebih di bawah dari harga pasar, dan juga saya bisa buyback dengan harga dengan antam itu kurang lebih selisih ya 5.000 6.000 per gram. Nah, itu tips saya dulu untuk hari ini. Nanti saya akan share tips berikutnya. Kalau kita nggak dapat harga jual, kemudian kita juga harga bebek, kemudian juga kita pingin nabung, tapi kok uangnya nggak banyak, saya maunya nyicil, kira-kira seperti apa? Saya akan share di video berikutnya tentang tips bagaimana kita menabung dengan uang eh, yang rutin, secara rutin, tapi dengan modal yang tidak terlalu besar, artinya kemampuan beli kita di bawah 1 gram. Saya akan coba share tips untuk bagaimana menabung uh, dengan lebih murah dibandingkan kita harus beli fisik yang agak mahal gitu. Ya, demikian share dari saya. Seperti biasa, saya mohon support dan dukungannya untuk channel ini dan untuk terus berkembang. Tolong, jika teman-teman merasa bahwa konten di sini adalah bermanfaat, bisa di-like dan di-share juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.